Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tuhan pasti menolong. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Engkau Bapa yang sangat baik, dan kami percaya Engkau pasti menolong kami. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara, dikatakan janganlah takut, sebab Tuhanlah yang menolong kita. Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini, kita seringkali tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan saat menghadapi berbagai persoalan, baik secara keuangan maupun pekerjaan, usaha kita, atau bahkan rumah tangga kita. Seringkali kita itu nggak sabar. Sehingga apa yang terjadi saudara, kita melakukan hal-hal yang sebaliknya mempersulit, memperbesar masalah yang ada. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali jadinya mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga tidak sedikit orang akhirnya menyerah, akhirnya berputus asa, dan tidak sedikit orang yang kemudian yang berpikir yang buruk. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kita sering merasa bahwa tangan kita sangat kuat, bahkan cukup kuat untuk melakukan banyak hal. Kita merasa hebat, merasa mampu, padahal sebenarnya kita terbatas sekali. Kita sering merasa, kok Tuhan gak menjawab doa-doa saya ya? Kok Tuhan gak begini ya? Kok Tuhan gak begini ya? Sehingga ketika kita berperasaan, berpikir demikian, akhirnya iman kita menjadi lemah, bahkan kita semakin rapuh. Ketika iman percaya kita semakin lemah, saudara, maka iblis akan sangat mudah untuk menggiring kita ke jalan yang salah. Di saat doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan belum dijawab, nah ini yang terjadi. Kita berprasangka buruk dan kita menolak tuntunan Tuhan. Kita tidak sabar. Kita memaksakan keinginan dan kehendak kita. Ini yang menjadi masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menjadikan kita sampai hari ini masih ada, masih bisa menghirup udara. Bukankah ini patut kita syukurin? Bukankah ini
kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Janganlah seperti orang-orang dunia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang merasa dirinya paling hebat, merasa mampu tanpa Tuhan, tidak tertarik untuk kemudian berdoa karena dia merasa mampu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini seringkali kita sebagai orang percaya merasa bahwa tangan Tuhan tidak pernah kayaknya menyentuh kehidupan kita. Itu kan satu pemandangan, satu pemahaman yang sangat menyesatkan. Dalam Matius 7 ayat 8 sampai 11 dikatakan, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketika kita merenungkan firman ini, mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa pengalaman serupa pernah dialami. Sudah berdoa, sudah berseru, tapi kayaknya Tuhan belum menjawab. Kayaknya tangan Tuhan belum terulur. Bahkan kayaknya masalah kita masih terus di situ. Apa yang harus kita lakukan supaya kita melihat, menyaksikan, dan menerima pertolongan Tuhan? Yang pertama, saudara, menyerah kepada Tuhan. Jangan takut menyerah kepada Tuhan. Tuhan mengontrol segala sesuatu, dan kabar baiknya adalah Tuhan pasti menolong kita yang selalu berpengharapan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyerah kepada Tuhan artinya biar kehendak Tuhan yang jadi, dan percayalah bahwa kehendak Tuhan adalah yang baik di dalam kehidupan kita. Itu kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, setelah kita menyerah, ya kita percaya. Kita percaya. Harus percaya untuk segala sesuatu yang kita imani kepada Tuhan, sehingga kita akan menerimanya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita udah berserah, ketika kita udah percaya, ya sudah saudara, jangan lagi dipikiri, jangan lagi kemana-mana pikiran, jangan lagi mata terfokus kepada keadaan atau situasi atau masalah. Udah, serahkan aja. Tuhan, aku serahkan semuanya. Aku berserah. Aku percaya kehendak-Mu yang baik, kehendak-Mu yang dahsyat, rencanamu yang mulia, pertolongan-Mu pasti nyata atas saya, atas suamiku, atas istriku, atas anakku, atas usahaku, atas keluargaku, atas pelayanan. Semua pertolongan-Mu pasti nyata. Dengan demikian saudara, ucapan syukur kita akan keluar, sukacita kita akan keluar. Apalagi saudara, damai sejahtera itu akan memenuhi kita. Dan tiba-tiba kita akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan dinyatakan atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sungguh Engkau Bapa yang sangat baik. Tidak ada rancangan-Mu yang buruk. Bahkan kematian-Mu adalah bukti nyata. Engkau begitu mengasihi kami. Keinginan-Mu, rencana-Mu jauh lebih baik, jauh lebih besar daripada keinginan dan rencana kami. Untuk itu kami harus berserah dan percaya kepadamu. Dan aku percaya umat-Mu
pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Siapapun yang mendengarkan ini, siapapun yang sedang menyaksikan renungan ini, mereka pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.